Jadi untuk final itu digunakan dalam mendeklarasikan ya, termasuk dalam keyword juga untuk finalnya. Untuk final itu adalah pada saat kita nerapkan di atribut itu tidak bisa diubah nilainya. Oke, kita terapkan di atribut itu nggak bisa kita ubah nilainya. Jadi sifatnya itu adalah nilai konstan. Seperti nilai V ya. Itu adalah nilainya kan 3,14. Jadi supaya kita nggak ubah-ubah nilai itu, kita gunakan nilai final. Ini yang di bagian atribut. Kalau di bagian kelas itu tidak bisa diturunkan lagi untuk apa namanya itu, kalau kita menerapkan final. Demikian juga di bagian method itu tidak bisa melakukan overriding ya. Untuk yang dua ini nanti kita jelaskan di materi inheritance ya. Inheritance, konsep dari inheritance ini cuma penerapan sekedar apa namanya itu, contoh aja untuk yang penerapan dari final. Sebenarnya ini belum ke materi dari inheritance-nya ya, karena ini sebagai apa namanya itu, contoh aja, contoh penerapan sekilas saja yang di bagian final. Jadi cara apa namanya itu, mendeklarasikannya di bagian kelas. Jadi di bagian sini untuk di bagian kelas itu nggak bisa kita turunkan kalau ada finalnya bagian sini. Jadi cara penurunannya itu harus kita extend dulu. Berarti kita menerapkan di bagian sini konsep inheritance, menurunkan kelas dari kelas kucing ke bagian main kucing itu ya, dari kelas induk ke kelas anaknya. Tuh. Ini kelas induk dan di bagian sini kelas anak. Jadi penerapannya itu adalah jika di bagian kelas induknya itu kita terapkan final, baru di bagian kelas yang diturunkan itu nggak bisa kita turunkan gitu. Jadi ini udah final, jadi udah konstan, nggak bisa kita turunkan lagi kalau penerapannya di bagian sini final. Seperti itu untuk kelas final. Oke, di bagian sini kita contohkan NetBeans. Di bagian sini kita mau misalkan turunkan, saya contohkan sini. Misalkan di bagian sini saya mau enggak saya masukkan kelas, enggak saya masukkan keyword final ya. Jadi langsung kita extend aja di bagian sini. Pada saat kita extend, kemudian extend ya dengan kelas yang dituju, yaitu kelas, misalkan saya mau gabungkan, kita turunkan dari kelas kucing ya. Oke, seperti ini. Oke, ini berarti berarti di bagian sini bisa kita turunkan, karena kasusnya itu kan enggak ada final di bagian sini, jadi bisa kita turunkan. Jadi langsung aja kalau pada saat udah penerapan yang ini, bisa kita panggil tanpa objek yang di bagian sini langsung warna. Berarti di bagian sini warna. Berarti langsung kita panggil. Oke, karena dia statik di bagian sini, jadi harus kita gunakan objek. Kecuali kalau di bagian sini kita buatkan metode public void oke, kemudian saya print di bagian sini warna. Oke, seperti ini bisa kita panggil ya langsung, karena kita menggunakan, kita extend dia. Nah, sekarang penerapan dari final
berarti kita terapkan di bagian sini finalnya. Jadi pada saat kita terapkan final di bagian sini, berarti di bagian kelas turunan itu bakalan error. Jadi itu nggak bisa kita turunkan karena kita udah masukkan final. Jadi contohnya, jadi kasusnya seperti itu, untuk nggak bisa kita turunkan. Kemudian kita lanjutkan di bagian atributnya. Kalau di bagian atribut itu dia nggak bisa, kasusnya yang salah, cara yang salah itu jika kita terapkan final di bagian atribut ya seperti ini, itu bakalan error. Jadi final itu harus kita langsung masukkan nilainya. Ini cara yang salah. Ini contoh 1, contoh 2. Kemudian contoh yang kedua yang salah itu adalah kita masukkan nilainya langsung, value-nya dengan penerapan ada finalnya di sini. Ini udah benar. Tapi pada saat kita mau pakai konstruktor itu kan kita ambil di bagian sini warna. Itu kalau kita mau melakukan ubah nilai ya, ubah nilai menggunakan konstruktor seperti ini, itu bakalan error. Jadi cara yang ini nggak bisa kita pakai, cara 1 sama cara 2. Kemudian cara yang ketiga juga yang salah itu adalah seperti ini. Kalau kita mau ganti, ini kan langsung kita masukkan nilainya udah benar, tapi di bagian konstruktor ini saya mau ubah lagi nilainya, itu bakalan error itu ya. Jadi cara yang benar itu adalah cara yang pertama itu langsung nilainya. Jadi pada saat kita udah nerapkan warna sama dengan merah, merah ini nggak bisa kita ubah-ubah lagi. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah nilainya di bagian sini kita kosongkan atributnya. Kemudian yang ini baru kita bisa masukkan nilainya. Jadi belakangan untuk masukkan nilai, tapi kita bisa nerapkan konstruktor seperti ini untuk menginputkan nilai, entah itu kita mau ubah dan kita mau inputkan suatu nilai, tapi harus nilainya itu enggak ada, nilai yang di bagian sini harus default. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau kasusnya yang salah itu pada saat kita menerapkan final di bagian sini, itu bakalan error itu ya. Jadi cara untuk menerapkan final itu harus nilainya harus ada di bagian sini. Berarti oke, seperti ini. Ini baru cara yang benar. Untuk cara yang salah yang kedua itu adalah dia nilainya itu ada, kemudian di bagian sini kita buat konstruktor dari warna ya. Itu cara yang salah. Berarti di sini parameter. Oke, seperti ini. Jadi ini cara yang salah. Kalau kita nerapkan di bagian sini langsung nilainya, ini udah benar, tapi kita terapkan seperti ini untuk kasusnya itu mengubah nilai merah. Jadi karena dia final, jadi nggak bisa kita ubah. Jadi kasusnya kalau kita terapkan ini juga itu di bagian atribut itu harus nilainya itu value itu nggak ada gitu, baru bisa seperti ini untuk penerapan dari final gitu ya. Kemudian setelah itu oke, ini kita lanjut ke metode ya. Nah, untuk metode itu berkaitan dengan penerapan dari inheritance, tapi yang penggunaan dari overriding ya. Overriding. Untuk overriding itu materinya itu berkaitan dengan polymorphism ya. Untuk overriding itu jika kasusnya itu di bagian
kelas induk itu metodenya berburu, kemudian kita terapkan lagi untuk metode berburu ini di bagian kelas dari kelas yang diturunkan, yaitu di bagian main kucing. Jadi tempat turunannya itu kita lagi panggil untuk metode berburu, itu yang overriding. Intinya itu kita terapkan lagi ya di bagian kelas turunannya untuk yang metode berburu. Oke, ini untuk penggunaan final itu nggak bisa kita turunkan lagi untuk metode dari berburu ke bagian turunannya. Oke. Nah, contohnya adalah misalkan di bagian sini kita ada kelas ya, misalkan di bagian sini public void, kita samakan aja di bagian sini namanya adalah berburu. Oke, berburu seperti ini. Oke, di bagian berburu ini saya print berburu ikan. Oke, nah sekarang saya mau overriding. Berarti overriding itu kita kita extend di bagian sini kan, kita extend kemudian kita terapkan lagi untuk yang berburu di bagian kelas turunannya, berarti di bagian sini. Nah, ini yang termasuk dalam overriding, berarti ada tanda seperti ini. Kalau kita menggunakan tool NetBeans pasti ada ini overridingnya di bagian sini. Di bagian sini ada icon ya. Di bagian sini ada icon kalau menandakan bahwa kita menerapkan lagi untuk metode yang di bagian kelas induknya. Berarti kita terapkan lagi di bagian sini pasti ada turunannya, ada icon seperti ini. Nah, cara cepatnya itu adalah kalian bisa tanpa harus kita ketik manual, tinggal kita melakukan alt insert aja di bagian sini. Kemudian ada tulisan di bagian sini dialog untuk generate-nya. Udah kita klik overriding di bagian sini. Kemudian di bagian sini kita tinggal centang aja untuk membuat overriding dari kelas induknya berburu. Oke, seperti ini kita centang aja. Karena di bagian kelas induknya itu udah kita buatkan metode dari berburu ya. Jadi harus kita masukkan di bagian sini lagi. Oke, seperti ini. Jadi langsung kebuat ya otomatis untuk overriding. Untuk overridingnya ada metadata di sebelah sini bahwa kita udah overriding metode yang ada di kelas induk. Di bagian sini kelas induknya dari kelas kucing ya. Setelah kita melakukan extend di bagian sini, kita bisa overriding tuh, kelas overriding dari kelas dari metode dari berburu. Tuh bisa kita langsung masukkan di bagian sini. Nah, kasusnya jika kita nerapkan final ya, kita terapkan final di bagian metode itu. Di bagian metode itu kita terapkan final itu ya, itu nggak bisa kita melakukan overriding. Jadi caranya adalah kita nggak perlu gunakan final seperti itu kalau kita mau overriding. Kalau kita mau overriding berarti kalau kita nggak perlu
kalau kita nggak mau overriding berarti kita harus terapkan finalnya. Jadi cara penerapannya itu adalah kita tinggal masukkan di bagian method yang nggak mau kita melakukan overriding. Berarti di bagian berburu. Berarti di bagian sini public, final, void, berburu. Jadi pada saat kita udah terapkan seperti ini, berarti nggak bisa kita overriding ya. Kita nggak bisa uh, deklarasikan lagi untuk metode yang sama, yaitu berburu ini ke bagian kelas turunannya, yaitu main kelas untuk yang berburu. Karena di bagian sini udah ada peringatan bahwa nggak boleh kita overriding untuk yang kelas final. Oke, jadi itu untuk contoh kasus untuk penerapan dari final di bagian method. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di bagian yang terakhir adalah untuk keyword untuk materi yang modifier. Untuk keyword seperti final, kemudian ada protected, kemudian ada privat ya. Untuk kemudian yang terakhir adalah default.